Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa alaika bil muhafazati ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha. Lazimkan olehmu dengan memelihara atas sunnah-sunnah rawatib yang telah menunjukkan padamu oleh syarak pada mengerjakannya. Qablal maktubati wa ba'daha, sebelum solat-solat yang diwajibkan maupun sesudahnya. Wakhdar an tatasahala fi tarki syai'in minha, dan jauhilah, hati-hatilah kamu bahwa meremehkan kamu pada meninggalkan sesuatu daripada rawatib itu. Wa ma fataka minha li udhrin fabadir biqada'ihi, apa-apa yang luput padamu daripada rawatib karena ada uzur, fabadir biqada'ihi, maka bersegeralah untuk mengqadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih melanjutkan wasiat-wasiat Imam Haddad, bagaimana cara kita bersuluk untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa alaika bil muhafazati ala sunanir ratibah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha. Kita disuruh berupaya dengan penuh kesungguhan hati. Kita kudu betul-betul menjaga sunnah-sunnah rawatib yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kepada kita untuk mengerjakan salat rawatib baik qabliyah maupun ba'diyah. Saudara sekalian, salat sunnah itu ada berbagai macam. Ada namanya salat sunnah yang mempunyai sebab. Namanya salat sunnah mempunyai sebab. Seperti mana contohnya? Seperti salat gerhana. Ini namanya salat sunnah punya sebab. Seperti mana contohnya? Salat tahiyatul masjid. Seperti mana contohnya? Seperti salat istikharah. Ini namanya salat-salat sunnah punya sebab. Punya sebab ini ada 3 macam. Ada yang sebabnya duluan, itulah salat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru salat. Salat syukur wudu dulu baru salat.
namanya solat sunnah sebabnya duluan. Ada solat sunnah sebabnya barengan, kudu bersamaan. Sebelumnya nggak boleh, sesudahnya nggak boleh. Itu namanya solat gerhana bulan atau matahari. Sebelum terjadi gerhana nggak boleh, sesudah terjadi gerhana juga nggak boleh, kudu selagi masih gerhana. Ada solat sunnah sebabnya belakangan, yaitu solat istikharah, solat dulu, baru dagang, baru nikah, dan seterusnya. Solat sunnah ihram, solat dulu, baru melaksanakan ihram. Di luar itu ada namanya solat sunnah punya waktu, dan di antara contohnya adalah solat rawatib. Dan ini kajian kita. Kata Imam Haddad, awas seorang muslim kudu betul-betul menjaga, ngerjain, jangan ampe ditinggalin solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib ini saudara jumlahnya 22 rakaat. Jadi solat rawatib itu jumlahnya 22 rakaat jumlahnya. Mana itu 22 rakaat? Pertama, 2 rakaat sebelum solat subuh. Orang sebut solat sunnah fajar, orang sebut solat qobliyah subuh, orang sebut solat sunnah subuh, sama aja, 2 rakaat. Kedua, 4 rakaat sebelum solat zuhur, 4 rakaat sebelum solat zuhur atau Jumat. Mana lagi 4 rakaat sesudah solat zuhur. Udah berapa tuh ya? 6. Berapa? 10. Jangan sampai meleng nih. Berikutnya 4 rakaat sebelum solat asar. Sebelum solat asar. Udah berapa tuh? 16. 14. Berikutnya 2 rakaat sebelum solat maghrib. Berapa tuh? Berikutnya 2 rakaat sesudah solat maghrib. 18. Berikutnya 2 rakaat sebelum solat isya. Berapa tuh? Berikutnya 2 rakaat sesudah solat isya. Jumlahnya 22 rakaat. 22. Ini namanya rawatib. Disebut rawatib itu mengiringi solat wajib. Jadi kayak terjadwal wajib, saking gedenya ganjarannya, maka disebut rawatib. Begitu kayak wiridan ratib haddad. Ratib tu wiridan baku, terjadwal, tak boleh ditinggalkan kalau pengen selamat. Begitu namanya ratib. Bentuk pluralnya rawatib.
ratib-ratib. Jadi ada solat ratib, ada wiridan ratib. Nah, jumlahnya 22. Ini 22 nih telah diajarkan oleh agama, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Dari 22 ini ulama fikih membagi dua. Ada namanya muakkad rawatibnya, ada ghairu muakkad. Tapi karena kitab kita ini kitab tasawuf, enggak ada pembagian itu. Pokoknya semuanya muakkad, enggak ada ghairu muakkad. Begitu kita urai nanti kenapa beda sudut pandangnya gitu. Ulama fikih ada menyebut rawatib ghairu rawatib muakkad. Artinya rawatib muakkad itu di mana Nabi tidak meninggalkan salat rawatib itu dalam kondisi apapun. Sakit kayak apa parahnya sakitnya Nabi tetap kerjain. Bepergian jauh capeknya kayak apa Nabi tetap kerjain. Itu namanya ulama fikih menyebut rawatib muakkad. Jadi muakkad itu mau kayak apa aja enggak pernah ditinggal sama Nabi. Itu namanya rawatib muakkad. Dari 22 tuh 10 yang muakkad. Kita bisa pahami berarti ghairu muakkad 12. Begitu. Mana yang 10 muakkad? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Udah berapa tuh? 6. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Berapa tuh? 2 rakaat lagi sesudah sholat isya. Ini muakkad kata ulama fiqih. Adapun di luar ini terkadang Nabi tidak kerjakan sewaktu-waktu, dalam satu waktu enggak dikerjain, maka ulama fikih menyebut ini ghairu muakkad, istilahnya istilah doang. Tapi karena kitab kita ini kitab sufi, kitab tasawuf, ulama tasawuf tidak mengenal ghairu muakkad. Yang dikenal seluruhnya muakkad, semuanya. Kenapa? Kata ulama sufi, Nabi tinggalkan itu ada yang dikerjakan oleh Nabi yang jauh lebih besar manfaatnya untuk umat. Bukan enggak dikerjakan karena malas. Bukan, tapi karena jauh lebih penting. Itu namanya hidup adalah pilihan. Mau milih mana kita? Begitu. Bila ada yang jauh lebih penting, maka ditinggal yang jauh lebih penting. Kita banyak temukan dalam satu pertemuan tokoh besar dunia, betapa habis maghrib kata kita nggak ada ba'diyah, langsung bangun, duduk, ngambil posisi,
mengadakan satu halaqah. Itu ada tokoh Aljazair, Bangladesh, Suriah, kumpul dalam satu pertemuan. Nampak ada yang jauh lebih besar yang harus dibicarakan, berbicara umat Islam dunia, begitu. Artinya kayak begitulah kayak yang kita mau maksud, begitu. Jadi sehingga ulama sufi itu enggak mengenal namanya rawatib ghairu muakkad, seluruhnya muakkad. Sebab Nabi bila terkadang meninggalkan bukan karena apa-apa, tapi ada tugas agama yang jauh lebih besar dampak manfaatnya untuk orang banyak, begitu. Sehingga kayak Imamul Haddad bilang, wis dijaga betul dah yang namanya rawatib 22 rakaat nih. Jangan enggak. Ini namanya rawatib zawatul waqt, salat yang punya waktu. Artinya punya waktu, diatur waktunya oleh agama. Oleh karena rawatib ini saudara ada dua, ada qobliyah, ada ba'diyah, maka kita kudu faham kalau ngomong punya waktu yang harus muncul di otak kita, kapan mulanya, kapan habisnya, begitu. Kalau ngomong sholat ini punya waktu, yang harus ada di pikiran kita bila datangnya permulaan daripada rawatib qobliyah, kapan mulanya qobliyah itu masuk, kapan habisnya sholat qobliyah, kapan mulanya sholat ba'diyah, kapan pula habisnya sholat ba'diyah. Ini kita orang kudu faham. Untuk apa? Untuk kita niat sholat ini apakah adaan apa qadaan rawatib ini, begitu. Supaya kita duduk benar. Adaan bayar masih waktunya, qadaan ngerjain waktunya udah habis, begitu saudara. Perlu diketahui oleh kita bersama, qobliyah mulai masuknya dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut, masuklah waktu qobliyah. Kalaulah maghrib hari ini jam 5.52, jam 6 kurang 8 menit, maka itulah waktu qobliyah, udah masuk, begitu. Karena dengan masuknya waktu sholat wajib, sholat maghrib, itu mulai masuk, mulai boleh kita ngerjain qobliyah. Sampai kapan ini qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut, habisnya waktu sholat tersebut. Bila maghrib jam 5.52 sampailah terakhirnya jam 7 lewat berapa? 3. Jam 7 lewat 3. Maka qobliyah itu masuk sebelum sholat maghrib itu dengan masuknya waktu. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu maghrib. Itu namanya adaan. Contoh, saudara tadi belum sholat qobliyah maghrib, lalu sholat maghrib. Sekarang kita mau sholat qobliyah maghrib. Sekarang nih, jam berapa ini? Jam 7, tengah 7 lewat. Mau sholat qobliyah maghrib sekarang nih, boleh nggak? Adaan apa qadaan?
adaan. Jadi jangan puyeng, ini masjid payah, jeda qomatnya cuma 5 menit doang, gua kagak bisa qobliyah, kagak ngaji. Nah, bisanya nanti. Nggak ada susahnya hidup, nggak ada. Masuk masjid udah adzan subuh, ayo udah adzan, udah qomat. Masuk masjid subuh udah qomat. Jadi mau sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar kagak bisa, buang udah qomat. Ya udah, sholat subuh, habis sholat subuh wiridan bangun dah, begitu tuh sholat qobliyah. Boleh nggak? Yang bener nih, boleh nggak? Boleh. Adaan apa kodoan? Emang apa? Masih waktunya. Ini diingat-ingat ajaran agama tuh begitu. Jadi qobliyah masuknya dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut, habisnya dengan habisnya waktu sholat tersebut, itu qobliyah. Sementara ba'diyah, kapan masuknya ba'diyah? Masuknya sholat ba'diyah adalah setelah melaksanakan sholat wajib tersebut dengan sah. Itulah masuk. Setelah melaksanakan sholat wajib tersebut dengan sah. Ingetin tuh masuknya. Artinya kita sholat maghrib, kita udah salam sholat maghrib, udah salam berarti udah selesai. Sah nggak sholat maghrib kita? Cek dulu. Begitu. Oh, sarung saya ada najisnya, lupa tadi kena kencing bocah, kita pakai sholat, berarti maghrib kita kagak sah. Berarti ba'diyah belum masuk. Belum, karena catatan ba'diyah tuh setelah selesai mengerjakan sholat wajib tersebut dengan sah. Ini nggak sah masalahnya. Tapi kalau sah berarti udah masuk. Kita nggak mau wiridan langsung ba'diyah, silakan, nggak apa-apa. Sampai kapan? Habisnya ba'diyah sampai habisnya waktu sholat tersebut. Habis tuh ba'diyah, sehingga antara qobliyah dan ba'diyah secara waktu ada kesamaan, sama pada waktu akhir, tapi beda pada waktu masuk. Waktu masuknya nggak sama, tapi waktu habisnya sama. Waktu habisnya sama. Ini banyak agama menerangkan fadilah daripada rawatib. Begitu saudara. Jadi saudara di masjid belum ba'diyah, di rumah ba'diyah ya. Bisa. Jadi jangan dibikin susah hidup. Ilmu itu membuat enak. Ilmu itu membuat luas. Ilmu itu membuat luas, enggak kaku. Itu ilmu. Ini qabliyah, ini ba'diyah. Begitu. Bagaimana fadilah daripada sunnah fajar kita maklumi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh lebih tinggi dibanding dunia dan isi-isinya, dan seterusnya. Qabliyah dohor 4, badar 4, banyaklah hadis-hadis itu yang Nabi telah sampaikan berbicara tentang qabliyah dan ba'diyah ini, saudara. Singkatnya, jaga betullah sunnah rawatib ini yang agama telah berikan petunjuk kepada engkau untuk mengerjakannya. Ini rawatib. Kata Imam Haddad, wahdhar an tatasahala fi tarki syai'in minha. Awas, jangan main remehin,
Jangan sembarangin daripada rawatib ini. Jangan ampe kita nyembarangin, nganggep enteng, nganggep sepele pada rawatib ini. Kerjain, jangan enggak kerjain. Begitu rawatib ini kerjain. Bagaimana kalau sampai ketinggalan? Kata Imam Haddad, wa ma fataka minha li'udrin fabadir biqadaihi. Bila mana ketinggalan rawatib, luput, enggak dikerjain nama kita, satu dan lain hal, ada peristiwa yang mengenai kita, maka buru-buru diqadha. Jangan enggak diqadha. Rawatib ini kalau ditinggal sunat diqadha. Rawatib itu bila ditinggal sunat diqadha. Tadi pagi kita belum qabliyah subuh, belum salat sunnah fajar. Tadi pagi, ingatnya sekarang, maka qadha itu yang namanya qabliyah subuh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang paling tingginya nabi. Ma khalaqtu khalqan akrama minka ya Muhammad. Kata Allah, tidak ada makhluk yang aku ciptakan yang lebih mulia ketimbang engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi paling istimewa, paling dicintai oleh Allah, nabi teladan, pemimpin besar dunia, yang mana nabi itu udah pasti masuk surga. Nabi ini pasti masuk surga apa enggak? Nabi 100% yakin? Yakin. Nabi pasti masuk surga. Nah, kita yang ngaji nih udah pasti masuk surga belum? Hah? Hah? Yang ngaji nih udah pasti masuk surga apa belum pasti? Jadi biar enggak puyeng, pilihan tuh saya kasih dua. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah kagak ada. Jadi jangan jawab yang kagak ada, begitu kelamaan. Jawabannya yang ada aja, biar gampang. Jadi Nabi tuh udah pasti masuk surga apa belum? Pasti Nabi, yakin? Yakin. Ini kita yang ngaji nih, udah pasti masuk surga apa belum pasti? Hah? Hah? Pasti. Pasti. Terus ngapain ngaji? Hah? Lah udah pasti. Hah? Baik. Namanya belum pasti. Kita nih udah pasti masuk surga apa belum? Nih saya mau tanya biar saudara lempeng pikirannya. Tapi belakangan ini telinga saya ini rada kurang dengar. Jadi jawaban itu yang kencang begitu. Jadi saya tenang kalau kencang jawabnya. Saya mau nanya, saudara nih kepengen masuk surga enggak? Enggak nanya itu dari tadi. Enggak nanya kepengen. Nanyanya pasti apa tidak pasti begitu. Ini yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Hah? Pasti.
Saudara nih ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Kenapa? Udah pasti. Berarti yang udah pasti nggak perlu usaha. Yang udah pasti itu nggak perlu usaha. Uang udah pasti. Bener nggak? Bener nggak? Umat Nabi Muhammad masuk surga. Masalahnya kita, apakah kita ini sampai mati jadi umat Nabi Muhammad? Berani jamin nggak? Begitu. Jadi antara cita-cita dan pasti itu beda apa sama sih? Beda apa sama? Kepengen dan pasti itu beda apa sama? Apakah orang dagang tuh pasti untung? Yang benar nih, ada yang dagang nggak? Pasti untung nggak? Enggak. Apakah orang dagang kepengen untung? Berarti dagang usaha. Tandanya ada kepengen. Begitu. Kepengen itu sama dengan pasti enggak? Enggak ya. Ini yang ngaji nih, kepengen masuk surga enggak? Kepengen tuh sama dengan pasti enggak? Gimana? Pak, gimana? Jadi masuk surganya kita ini belum pasti. Makanya kita ngaji. Makanya kita sholat tuh namanya usaha memenuhi cita-cita dan kepengenan. Begitu. Begitu enggak? Jadi kita nih udah pasti masuk surga apa belum? Belum. Kita pasti masuk neraka? Tuh, belum tentu juga. Iya, semuanya belum tentu. Orang dagang tuh pasti rugi? Belum tentu. Pasti untung? Kepengennya? Tuh. Orang ibadah itu pasti masuk surga? Belum tentu. Pasti masuk neraka? Kepengennya? Iya. Ini udah paham belum nih? Sebab ini adalah prolog saya untuk menerangkan kalimat Imam Haddad punya omongan. Begitu. Kalau ininya belum masuk, kedepannya sulit. Begitu. Nabi Muhammad pasti masuk surga apa enggak? Kita belum pasti. Makanya kita ngaji kepengen masuk surga. Kita sholat pengen masuk surga. Maka Nabi kita yang udah pasti masuk surga, satu hari kelupaan belum ba'diyah zuhur, karena ada tamu negara daripada Bani Abdi Qais yang cukup menyita waktu, ampe lupa. Setelah sholat asar pulang ke rumahnya Ummu Salamah, gilirannya lagi. Maka sampai di tengah jalan ingat, innalillahi, belum ba'diyah zuhur. Maka sampai rumah jam 4:30, Nabi sholat qadha ba'diyah zuhur yang ketinggalan. Qadha ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur yang ketinggalan tuh ama Nabi di qadha. Ba'diyah zuhur yang ketinggalan tuh ama Nabi di qadha. Padahal Nabi ini udah pasti masuk surga. Udah pasti apa belum? Pasti. Maka kita yang belum pasti nih kudunya lebih-lebih. Jadi dari umur 15 tahun Qabliyah ba'diyah berapa yang ditinggalin?
Ini yang benar nih. Jadi yang luput daripada qobliyah ba'diyah tuh sunat diqadain. Qadain. Apanya? Iya. Hah? Sunnah diqada. Iya. Iya. Sebetulnya pelajarannya dari dulu mungkin kitanya belum ngaji waktu itu, jangan-jangan. Begitu. Jangan-jangan. Karena ini kitab ini udah lama ini. Begitu. Dari belum adanya kita udah ada ajarannya. Begitu. Jangan-jangan kitanya waktu itu belum ngaji. Gitu. Masih di Kali Pesanggerahan mancing ini. Begitu. Jadi intinya kita nggak usah mikirin dulu puyeng dah, puyeng ke depan. Begitu hidup ya ke depan. Wa ma fataka minha li udrin fabadir bi qada'ihi. Manakala qabliyah ba'diyah luput maka buru-buru diqada. Jangan ditinggal. Sebab man tahawana bis sunan faqad tahawana bil fardi. Siapa orang yang ngeremehin, nyepelein ibadah-ibadah sunat, suatu saat dia bisa menyepelekan ibadah wajib. Begitu. Maka yang namanya wiridan diqada. Nabi begitu. Wiridan itu diqada. Tahajud kesiangan tuh witir diqada. Emang begitu. Supaya jangan hilang keberkahan daripada aurat. Sebab al-warid min haisul wirid. Cahaya-cahaya limpahan berkah akan datang kepada orang tergantung bagaimana dia punya wirid. Bila dia jaga betul tuh kalau luput diqada, maka warid ilahi makin banyak, keberkahan tuh makin banyak. Tuh begitu. Ini hidup supaya berkah, wirid kayak begitu. Jadi wa ma fataka minha li udrin fabadir biqadahi. Kalau luput diqada. Sunat. Sebab Rasulullah yang udah pasti aja qada, kudunya juga kita yang belum pasti masuk surga, kudunya lebih banyak lagi masang lotre. Kudu banyak lagi ngerjain ibadah-ibadah sunat, dicoblosin tuh kotak-kotak tuh masih kagak nembus, kan begitu. Kudu lebih banyak lagi ibadah. Inilah pesan sufi dari Imam Haddad. Pokoknya bila luput qada. Wiridan apa saja, jangan ditinggal. Luput qada. Saudara biasanya nyantuni yatim setiap tanggal Jumat Kliwon. Maka kemudian saudara sekarang ini nggak ada uang karena Covid. Nanti ada uang kodoin. Nih ngodoin yang dulu biar nggak hilang barakahnya. Begitu agama. Barakat nggak hilang. Itu begitu. Nggak hilang. Begitu. Nggak hilang. Itu namanya keberkahan. Pemerintah aja begitu, saudara nggak bayar pajak karena ikut PTSL. Apa PTSL? Itu yang sertifikat itu. Iya. Itu nanti saudara mau jual kagak bisa, uang belum bayar pajak, dicatat, kodoin, bayar, begitu katanya. Kodoin. Negara aja nyuruh kodoin, yang luput kodoin, gitu. Itu negara.
agama ibadah begitu, yang luput qada'nya. Insya Allah. Jadi kita jaga betul tuh qabliyah ba'diyah seperti apa yang dipesan Imam Haddad, dan ingat-ingat sama kita bila luput sunat diqadha. Sebab solat ini kategorinya min dawatil waqt, solat sunat yang mempunyai waktu. Yang punya waktu ini sunat untuk diqadha. Dah segini aja, buat tanya jawab aja dah. Mau nanya nih si bapak kita. Iya baik, saya mau tutup segini aja. Baik. Waalaikumsalam. Dua hal. Yang pertama menyangkut foto perempuan yang apakah ada foto juga terkait sama perempuan yang karena tadi cara pertama kalanya tadi satu pendapatannya kedua agak di luar materi, tapi karena banyak menonton YouTube dan bisa terkait sama merawat jenazah, ada yang beda di masyarakat tentang posisi mayat sebelum dimandikan atau setelah meninggal. Di YouTube Ustaz itu kan ada posisinya ke Alabe timur, sementara masyarakat umum di utara. Itu banyak pertanyaan. Yang kedua termasuk sedekah mayat, ketika di kafani sedekahnya tangan kanan atas atau di bawah atau tangan kiri yang di atas, itu sisa. Karena terkait sama di masyarakat ini setelah menonton itu banyak juga yang pada minta. Dua hal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah perempuan men itu wajib qadha salat begitu? Iya baik. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah, ditanya sama murid-muridnya, sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, lalu menjawab, kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kita orang, yakni perempuan yang men, diperintahkan untuk qadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan. Maka tidak ada qadha salat bagi perempuan yang men, tidak ada. Tapi qadha puasa Ramadan ada. Sebab apa? Puasa mah sedikit. Begitu. Kalau sholat banyak, setiap bulan perempuan men, dan paling lamanya men 15 hari. Maka enggak sholat 15 hari, kalau disuruh qadha baru lunas, utang lagi. Dan itu tidak sesuai dengan mahasinus syariah, keindahan ajaran agama. Itu begitu. Jadi enggak ada yang namanya qadha bagi orang head, begitu, orang head. Ada juga barangkali takut ada kiai menerangkan ada qadha bagi orang men. Kalau sampai ada kiai menerangkan begitu, mungkin maksudnya kiai itu adalah terkait dengan masuknya head atau berakhirnya head. Ibaratnya begini, dohor jam 12. Kalaulah sholat dohor kira-kira berapa menit dengan wudhu segala macam? 15 menit. 15 menit. Baik. Waktu jam 12 dia belum sholat adzan dohor tuh, belum. Lagi masak. Ternyata jam 12 lewat 15 men, datang bulan. Kalau ada kiai bilang ada qadha, mungkin uraiannya pada materi ini. Maka sholat dohornya dia nih perempuan wajib diqadha. Karena kalau dia buru-buru sholat, cukup 15 menit itu sholat dohor.
cuman nggak buru-buru, akhirnya keburu men. Maka nanti kalau udah ya selesai haid, udah mandi segala macam, yang dohor ini aja dikodok, bukan mengkodok sholat karena men, bukan orang haid dikodok sholat, bukan, tapi karena dia belum sholat keburu datang men. Barangkali kami harus menyampaikan, khawatir ada kiai mengata begitu lalu kita main salahkan tanpa sebabnya, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Kemudian apa itu? Oh baik. Jadi sunat di berbagai literatur Islam, sunat yang namanya mayat itu dihadapkan ke arah kiblat. Semua literatur ngadep kiblat. Bagaimana cara ngadep kiblatnya? Maka diatur, kalau bisa miring, mayatnya miring, maka posisi kepalanya di utara, posisi kakinya di selatan. Kalau miring, supaya dadanya ngadep kiblat, begitu. Dadanya ngadep kiblat, dadanya. Bila itu enggak dipakai, miring nih. Ajaran Nabi ini disuruh miringin, di adat masyarakatnya dimiringin enggak? Hah? Enggak, terlentang. Maka terlentang bagaimana supaya ngadep kiblat? Terlentang, maka kaki di barat, pala di timur, supaya dadanya ngadep kiblat. Dan itu aturan agamanya kayak begitu aturannya. Orang barangkali melihatnya ada mayit di rumah kiai dimiringin, palanya di utara, bukan dimiringin, palanya di utara, kakinya di selatan, tanpa melihat mayit itu dimiringin apakah enggak. Begitu. Dari situlah berangkat barangkali terkait dengan utara selatan. Kalau kami di dalam mengajar, kami tidak boleh mengumpetkan ilmu, dosa kaminya ngumpetin ilmu. Li'anna katimal ilmi mal'un, gitu. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Maka apa ajaran disampaikan, masalah bahwa bakal diterima atau tidak, itu bukan bagian kami. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ajaran Rasulullah disampaikan begitu. Itu begitu. Ini prinsip kami di dalam dakwah begitu. Jadi kenapa kalau kemudian ada barangkali pala di timur, penyebabnya uraian itu barangkali bisa dicek kembali, itu karena terlentang mayitnya. Bukan masalahnya pala timur baratnya atau utara selatannya, prinsipnya hadapkan ke kiblat. Itu prinsip ajarannya. Tapi ingat, sunat saja. Kalau bakal ribut orang itu, ndak usah kerjain. Begitu, sunat. Tapi kalau kami kepada mayit kami, jangan larang. Orang ajaran Nabi supaya ampunannya banyak. Kalau ngikut Rasulullah itu nggak ada bandingannya. Begitu. Terserah kalau ada mayit itu kemudian palanya di utara selatan dengan bentuk terlentang, ya nggak apa-apa. Begitu kan mayitnya dia. Begitu, mayitnya dia. Kalau mau begitu, posisikan badannya miring, diganjal miring. Begitu. Kalau nggak mau dimiringin, ajaran Nabi berikutnya, begitulah sholat. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, miring. Nggak bisa miring, terlentang. Semuanya diatur oleh Rasulullah, semuanya. Itu kurang lebih begitu. Hanya mencari fadilah saja, mencari fadilah, mencari ampunan supaya dapat lebih banyak. Itu begitu. Kemudian apa?
sedekap. Bagaimana ini sedekap ini? Jadi mayit ini tangannya udah nggak bisa gerak karena ruh udah nggak ada. Kalau tangan kanannya di atas, tangan kanannya akan lepas. Sebetulnya diurainya itu panjang itu. Ini kalau kita masih hidup nggak bakal lepas, masih punya kekuatan. Tapi kalau udah mati, ini begini. Ini lepas tangan ini, nggak sedekap lagi. Maka untuk jagain tangan itu, tangan kiri di atas. Tuh. Maka tangan kanan nggak bakal lepas karena kegencet tangan kiri. Ketika dia mayitnya dikubur, kan dikubur itu pocongnya dicopot. Ini si tangan ini bergeser-geser. Maka dengan kita tangan kiri di atas nih, fungsinya untuk jagain tangan kanan supaya jangan lepas kemana-mana, sakit mayitnya. Bukan diumpamakan seperti sholat, Baik. bukan diumpamakan seperti sholat tangan kanan di atas. Jadi beda hidup sama mati. Orang sholat itu karena hidup, Pak. Karena hidup, Pak. Hidup. Ini orang udah mati. Udah mati. Begitu. Orang ini udah mati. Jadi sehingga tangan ini bakal begini mulu. Begini mulu. Bahkan ada anekdot begini. Ada orang pas mati, tangannya nggak bisa disedekapin. Nggak bisa, susah disedekapin. Dibacain bagai macam wiridan, nggak mempan juga. Panggil ustad, nggak mau juga, nggak bisa. Cuman ada anak kecil, anak TPA salam kayaknya. Ini bagus dia punya amalan cakep. Dia datang, dia baca kacang panjang, yang panjang jadi. Dia begini mayitnya. Begitu. Takut jadi dia. Takut jadi. Jadi ini tangan ini orang mati nggak bisa ngapa-ngapa. Dia lepas lagi. Ininya lepas lagi. Untuk jagain ini, maka tangan kiri ini di atas. Kalau begini tuh nggak bakalan lepas, diganjel ini. Tapi kalau begini begitu, nggak ada yang ganjel ini. Fungsinya mengganjal, fungsinya. Hah? Justru nangis mayitnya. Kalau saya sampaikan ajaran Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatal abrar, yang paling tingginya mayit itu tangan kanan lempeng. Itu yang paling tinggi ganjarannya. Ampunan paling banyak buat mayit itu tangan kanannya dilurusin. Panjang ini. Begitu. Ini harus diulang dari awal. Ajaran ini nggak bisa ini di-share sepotong kayak gini, harus dari awal tuh materi jenazah itu begitu. Jadi tangannya begini, saya contohin tuh. Ini dikuburnya enak, nggak kegeser-geser. Itu yang paling tinggi ganjarannya. Begitu, karena dikuburnya bakal didorong-dorong itu. Betapa nangisnya mayit itu dipegang aja. Ketika nyawa dicabut, nangis mayit itu. Ini harus dibedah, kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Bagaimana sikapnya mayit itu, dimandiin kayak apa nangisnya, mau dikafanin kayak apa dia yang diomongin, itu harus difahami biar kita betul-betul faham tentang mayit. Maka ada 3 ajaran tangan, ada 4 tangan ini. Yang pertama yang paling tinggi, tangan kanan lempeng, tangan kiri sedekap, itu paling tinggi. Yang kedua tangan sedekap dengan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ketiga, ini semuanya diajarin, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Keempat, dilempengin dua-duanya. Silakan pilih semuanya.
Begitu. Yang mana aja masih ajaran. Yang mana aja masih ajaran. Cuman kalau mengajar itu memberikan yang lebih tinggi ganjarannya. Begitu. Itu penyebabnya. Kurang lebih begitu. Jadi harus diikuti YouTube itu dari awal. Nanti bakal tahu urutan mengurus jenazah ini. Karena kebanyakan amil itu enggak ngaji, tapi ngenekin. Tahu ngenekin? Apa tuh ngenekin tuh? Iya, ngikut temennya aja, ngikut temennya. Kata si encingnya, kalau ponakan, daripada lu nganggur belajar dah, ikut gua, ikut aja apa yang dia lihat. Begitu, tanpa kemudian duduk pada majelis bagaimana perawatan jenazah dengan benar. Sehingga berbeda-bedalah di masyarakat juga. Tapi semua itu yang harus diberi garis bawah adalah sunnat, bukan wajib. Begitu, bukan wajib, bukan juga haram. Itu yang dianggap aliran lain. Enggak apa-apa, dianggap aliran lain. Begitu, emang begitu ajaran agama itu. Kalau sudah mati, ketika dihidupkan kembali akan menimbulkan reaksi. Itu hal biasa, hal biasa. Karena memang kadang orang tidak datang pada orang mati. Begitu. Kebanyakan kita asatid begitu. Pada urusan memandikan tidak nongkrongin. Pada urusan memandikan, termasuk pada urusan pemakaman tidak nongkrongin. Hanya di masjid nyolatin doang. Hanya pada bagian ini kebanyakan umumnya begitu. Sehingga apa yang udah berlaku ya sudah saja. Kira-kira begitu yang terjadi. Begitu. Tapi enggak apa-apa. Kalau umpamanya mau dipakai boleh begitu. Enggak dipakai juga boleh. Mau ngajarannya 4 begitu. Begitu. Muallim Syafi'i Adam itu punya murid namanya Pak Sodik. Orang Pondok Pinang. Dekat PG Aman 4. Itu mesti mandiin mayit tangannya begini. Begitu. Kalau dia yang mandiin. Karena itu lebih enak pada mayitnya. Dikubur coba aja tangannya begitu tuh. Nggak perlu geser-geser di kuburnya. Akan lebih enak. Itu begitu. Di YouTube itu ada 4 ajarannya. Yang rahmatnya paling gede kayak begini, kedua begini, ketiga begini, keempat lempengin. Terserah begitu. Yang mana yang kita suka. Begitu, yang kita suka. Jadi kita tidak menyalahin orang yang tangannya begini. Ada juga di kitabnya begitu. Cuman ketika nyalahin yang lain, jangan-jangan belum baca itu kitabnya. Baru itu aja dia yang baca. Jadi harus dibaca. Ajaran Islam ini luas, enak, mengenakan. Itulah ajarannya. Wallah a'lam. Iya baik. Sampai saat ini belum pernah saya melihat mayat di urusan politik. Belum. Kalau memang tidak dipelajari atau bagaimana? Iya Dan kedua, ini yang untuk masyarakat paling tinggi maksudnya tinggi pahala. iya, banyak ampunan. Iya gitu. Maka itu saya belum pernah lihat mayat diizinkan diizinkan Yang mananya nih? tangannya. Coba Bapak tiduran biar lebih enak. Tangan kirinya sedekap, Bapak tidur. Biar lebih mudah. Miring. Miring dong. Itu akan lebih enak di kuburnya bapaknya. Coba kalau Bapak sedekap. Tuh, miring. Tuh, bakal kedorong-dorong tangannya. Didorong-dorong sama orang yang nguburin. Dan itu nangis mayat waktu didorong-dorong tuh. Begitu. Jadi begitu. Karena Bapak hidup aja tangannya ngegeser-geser sendiri. Begitu. Kalau udah mati mau kaku. Kaku enggak? Kaku dia. Begitu. Tapi semua itu ada ajarannya begitu. Ada ajarannya. Begitu. Mungkin juga bagi yang baru dengar, lo boleh qobliyah ya sesudah sholat isya ya. Kira-kira begitu juga yang baru tuh ngaji tuh. Kira-kira. Dan terus
Inilah pentingnya muslim terus ngaji. Kalau kita ngaji, apa aja ketemu. Kalau kita ngaji, masalahnya kita nggak mau ngaji. Dan orang kalau pengen pinter, rumusnya satu. Kalau kita pengen pinter nih, jangan ngaji. Itu rumusnya, Pak. Hah? Hah? Enggak. Kalau kita enggak ngaji, begitu enggak ngaji, itu bakal pinter. Orang ngaji itu enggak ada yang pinter. Orang ngaji makin bodoh, Pak. Makin ngaji, oh ini belum tahu. Ngaji lagi, oh ini belum tahu. Oh ini belum tahu. Oh ini belum tahu. Makin banyak yang kita belum tahu dan makin sadar betapa kita masih bodohnya pada Islam yang bagus ini. Itu karena ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, udah paling pinternya aja. Pokoknya salah aja yang lain. Itu begitu. Kalau orang nggak ngaji, paling gampang nyalahin. Tapi kalau orang yang ngaji, enggak. Coba dilihat. Ini ajaran mana ini? Dari apa? Orang ngaji itu begitu. Luas dia, luas begitu. Itu begitu, Pak. Kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Manakala Allah tambahkan saya ilmu, makin ngaji, saya ini bukan tambah pinter, tambah bodoh. Makin banyak ajaran Rasulullah ini yang kita belum pelajari. Coba kita rumusnya aja deh nih orang ngaji. Nih kita yang ngaji aja nah. Yang ngaji, saya mau tanya. Kitab yang ditulis ulama, yang kita udah ngaji sama kita yang belum ngaji, banyak mana? Yang bener nih, banyak mana? Banyak yang belum. Jawabannya belum. Berarti masih banyak tuh. Baik. Yang kedua, yang sudah ngaji, yang sudah kita kaji, yang udah kita deres sama yang belum kita deres, banyak yang mana? Tuh belum lagi. Tuh begitu, saudara. Jadi kita ini banyak belumnya. Jadi banyak ajaran-ajaran agama ini, banyak sekali yang kita belum pelajari. Maka makin ngaji tuh makin asik hidup ini. Makin ngaji nambah 1% ilmu kita, nambah 1%, nambah 1% dalam setiap duduk kita ngaji, nambah. Tapi masih banyak ternyata. Emang begitu. Makanya diajarkan oleh agama, Rabbi zidni ilman. Tuhan tambahkan aku ilmu. Makin tambah ilmu, makin banyak wawasan, makin kita tidak gampang nyalahin. Tidak gampang nyalahin. Ini kan yang ribut-ribut nih kemarin. Ribut, orang pada melongo. Kata teman kita bilang, ngapa gua udah pacaran lama setahun, gua udah pacaran setahun, gandengan, jalan bareng, ngapa ama yang 3 hari kawinnya, baru 3 hari ketemu kawinnya sama dia. Kan gua udah lama pacaran ini, lama begitu. Jangan dicatat, jangan, ini udah mau catat aja. Tapi kata yang 3 hari bilang, selama janur kuning belum melengkung masih boleh gitu. Enggak ada yang disalahin, begitu katanya. Jadi masing-masing punya dalil. Kira-kira begitu, Pak. Jadi enggak apa-apa, biasa begitu. Tapi silahkan mau amalin, silahkan. Tidak diamalkan juga silahkan. Banyak ajaran-ajaran agama ini yang kita belum praktekkan begitu, sehingga ketika menyalahi yang ada pasti bakal dikata ajaran baru. Itu biasa. Yang penting bagi kita orang, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ajaran Rasulullah udah disampaikan. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam. Sudah ya? Ayo baik. Baik. Salat menghormati waktu itu bayarnya adaan apa kodoan? Bayarnya kodoan, karena bayarnya udah lewat. Cuman kalau mau niatnya namanya iadatan.
Kalau mau pakai bahasa juga, bukan adaan tapi i'adatan. I'adah. I'adah itu bedanya i'adah sama qadha. Kalau qadha belum ngerjain sama sekali. Kalau i'adah udah ngerjain, kayak contoh sholat Jumat yang kurang daripada persyaratan, anggap orangnya baru 10 gitu sholat Jumat di transmigrasi, maka nanti sholat duhur. Sholat duhur itu bukan qadha tapi i'adah. Kenapa i'adah? Wong udah ngerjain cuman kurang persyaratan, maka namanya i'adah. Kalau mau niat jadi i'adatan. Qadhaan nggak apa-apa, tapi adaan tidak bisa, karena ada tuh bayar pada waktunya dan ini sudah keluar daripada waktu yang ditentukan itu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Baik. Yang mana saja, yang mana saja, sama aja. Mau qobliyah dulu silahkan, karena memang belum dikerjakan. Mau ba'diyah dulu juga silahkan. Jadi tidak ditentukan oleh agama. Begitu, diberi kebebasan kita. Bisa saja orang saya mau ba'diyah dulu dah, silahkan juga. Ada orang bilang saya qobliyah dulu, silahkan juga. Kayak pemilu aja dah. Kayak pemilu tuh silahkan saja, milih yang gambar wakil presidennya silahkan, milih yang presiden silahkan, sama juga jadi yang mananya aja. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Oh iya betul. Makanya tadi tuh menyampaikan adaan niatnya, karena masih pada waktunya. Kecuali kayak sekarang kita sholatnya maghrib belum tadi ya, qobliyah atau ba'diyah, maka sekarang ngerjainnya qadhaan karena waktunya udah habis. Begitu. Sudah ya? Ya Allah, ya baik. Saya garuk-garuk yang di sononya ini. Saya nggak ikut sholat isya ini di sini. Baik. Bagaimana kalau rawatib itu yang 4 rakaat? Apakah sekali salam, apakah 2 kali? Terserah. Mau 4 rakaat sekali salam, boleh. Sekali salam ini mau 2 kali tasahud, boleh. Sekali salam ini mau sekali tasahud, boleh. Cuman kalau 2 kali tasahud, maka habis tasahud awal tidak ada baca surat sesudah Fatihahnya. Tapi kalau enggak pakai tasahud awal, diri, ini masih ada surat sesudah Fatihahnya. Sesudah tasahud awal tidak ada ajaran baca surat, enggak ada. Mau dibikin 2-2 silahkan. Lalu timbul pertanyaan lagi sebelum ditanya, tinggian mana? Tinggian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab kerjaannya banyakan. Takbiratul ihram 2 kali, doa iftitah 2 kali, salam 4 kali. Begitu. Maka yang kerjaannya sehari sama setengah hari, gajinya gedean sehari. Tapi semuanya boleh, begitu. Silakan kita pilih. Mau 4 rakaat 1 salam, 1 kali tasahud, tasahud raja, boleh. Mau 2 kali, boleh. Mau dibikin 2 kali 2 rakaat salam, boleh. Semuanya ada diajarkan oleh agama. Silahkan, begitu. Yang kurang bagus itu yang nggak ngerjain. Kurang lebih demikian. Udah ya, ya Allah, segini.